Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi Cost Utility Analysis pada mata kuliah Farmakoepidemiologi dan Farmakoekonomi yang diampu oleh Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri S.Farm M.Farm. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Afra Wafikatar, Yohana Tamara, Saradiva Oktarina, Rizky Padilla Nasution, Anggi Triposa Simanjunta, dan Nurul Isnaini. Oke, baiklah. Di sini kami akan menganalisis sebuah jurnal tentang farmakoekonomi, di mana jurnal itu berjudul tentang Pharmacoeconomics of Synthetic Therapies for Multiple Sclerosis, di mana di sini juga akan dibahas tentang pengertian dari farmakoekonomi itu sendiri, tujuannya, arti penting, kemudian jenis-jenis dari farmakoekonomi, serta perhitungan ataupun fakta-fakta mengenai analisis utilitas biaya ataupun cost utility analysis ataupun CUA. Baiklah teman-teman, mari kita lihat apakah dari arti penting dan serta tujuan dari farmakoekonomi. Oke, baiklah teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang farmakoekonomi. Seperti yang telah ada di pikiran teman-teman semuanya, farmakoekonomi itu adalah suatu bidang ilmu yang melibatkan tentang ekonomi dan juga kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan efektivitas perawatan kesehatan. Jadi, farmakoekonomi ini sangatlah berperan penting bagi kesehatan masyarakat untuk menganalisis efektivitas dari biaya terapi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi, farmakoekonomi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga instansi-instansi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui adanya analisis dari biaya terapi. Oke, setelah teman-teman mengetahui dari arti penting, tujuan, dan juga manfaat dari farmakoekonomi, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis dari farmakoekonomi itu sendiri. Jadi, farmakoekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada analisis efektivitas biaya atau yang biasa disebut dengan cost effectiveness analysis. Kemudian yang kedua, ada analisis minimisasi biaya atau yang biasa kita sebut dengan cost minimization analysis. Yang ketiga, ada analisis utilitas biaya yang biasa kita sebut dengan cost utility analysis. Dan yang terakhir, ada analisis manfaat biaya atau yang disebut dengan cost benefit analysis. Oke, dari jenis-jenis farmakoekonomi yang telah disebutkan sebelumnya, di mana terdiri dari 4 jenis, di sini kami akan membahas tentang analisis utilitas biaya atau cost utility analysis yang biasa disingkat dengan CUA, di mana CUA ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas biaya dan menghitung rasio biaya terkait atau utilitas yang diperoleh berdasarkan hasil yang dilaporkan oleh pasien. Dan CUA ini berhubungan dengan kali, di mana kali ini merupakan suatu aritmatik kualitas hidup pasien. Apakah pasien tersebut masih ada harapan untuk hidup? Dan perhitungannya itu akan menentukan apakah pasien itu masih dapat diharapkan untuk sehat kembali ataupun tidak. Baiklah, berikutnya yaitu dalam analisis utilitas biaya, hasil pengobatan diekspresikan dalam tahun hidup, dan tahun hidup disesuaikan dengan kualitas atau quality adjusted life year, yang diperoleh dengan mengkalikan life year dengan nilai utilitas. Nilai utilitas ini dapat diperoleh melalui PubMed atau Cochrane Database. Nilai utilitas merupakan representasi preferensi terhadap kondisi kesehatan tertentu, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Nilai 0 mengindikasikan kematian, sedangkan nilai 1 mengindikasikan kesehatan sempurna. Hasil utama dari analisis CUA adalah biaya per KALY atau rasio biaya utilitas tambahan yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan biaya dengan perbedaan KALY antara pengobatan yang dibandingkan. Berikutnya akan membahas jurnal
kedua yaitu dengan judul A Cost Utility Analysis of Treating Different Adult Spinal Deformity Frailty State. Berikutnya yaitu CUA yang bertujuan untuk menganalisis utilitas biaya dengan menilai efektivitas intervensi biaya dengan menghitung rasio biaya terkait dan utilitas biaya yang diperoleh berdasarkan skala hasil yang dilakukan oleh pasien. Selanjutnya kita bahas perhitungan Quality Adjusted Life Year. Tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas atau disebut dengan KALI digunakan sebagai penilaian hasil, yang dimana rumusnya ialah L-nya dikali dengan utilitas dengan rasio pembayaran utilitas, yaitu rasio dibagi dengan kali, sehingga didapatkan kali sama dengan QI dikurang Q dikali dengan 1 min pangkat min RL dibagi dengan R. Kali adalah ukuran kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan, yang memperhitungkan kualitas hidup sambil memperhitungkan harapan hidup untuk menentukan manfaat kesehatan, yang dimana E adalah konstanta dan R adalah diskonto. WHO merekomendasikan diskonto sebesar 3% untuk analisis ini. Utilitas total yang diperoleh dari intervensi dihitung dengan A perubahan Q atau QI min Q dan dikalikan dengan harapan hidup untuk menentukan total kali yang diperoleh. Harapan hidup dipilih secara manual berdasarkan rata-rata nasional Amerika Serikat dengan umur wanita 81,6 tahun dan pria berumur 76,9 tahun. Kali dihitung menggunakan matriks yang diperoleh oleh pasien keadaan kesehatan umum dengan kuesioner Eurocall 5 Dimension. Dan selanjutnya, ini adalah jurnal ketiga kami. Dalam jurnal 3 ini menjelaskan mengenai kelebihan dari CUA atau Cost Utility Analysis, yaitu satu-satunya metode farmakoekonomi yang dapat ditujukan untuk mengetahui kualitas hidup. Adapun kekurangan dari CUA ini atau Cost Utility Analysis ialah tidak adanya standarisasi, memicu ketidakkonsistenan pada penyajian data dan bergantung pada penentuan KALIS pada status tingkat kesehatan pasien, menurut Javanbach et al. 2020. Pada pasien transplantasi hati, di mana pada penelitian Javanbach dan kawan-kawan di jurnal ini yang berjudul Cost Utility Analysis of Normothermic Liver Perfusion with the Organ Oximeter Compared to Static Cold Storage in the UK, menggunakan metode model analitik keputusan de novo atau biasa disebut dengan pohon keputusan bersama dengan model Markov. Berdasarkan jalur pengobatan saat ini dikembangkan untuk memperkirakan biaya dan hasil. Hasil dari uji klinik acak dan sumber standar nasional digunakan untuk menginformasikan modal. Biaya diperkirakan dari National Health Service dan Personal Social Service perspektif. Analisis sensitivitas deterministik dan probabilistik atau PSA dilakukan untuk mengeksplorasi ketidakpastian di sekitar parameter masukan. Dengan hasil selama cakrawala waktu seumur hidup. Transplantasi hati dengan organ oximeter lebih mahal dan lebih efektif daripada praktik penyimpanan dingin statik saat ini. Total biaya per pasien adalah 37.370 pound sterling versus 46.711 pound sterling dan efektivitas total per pasien adalah 9,09 kali versus 10,27 kali untuk SCS dan organ oximeteran kelompok pada masing-masing. Estimasi ISER adalah 7.876 pound sterling pada setiap perolehan kali. Hasil dari PSA menunjukkan bahwa penggunaan organ oximeteran memiliki kemungkinan 99% untuk hemat biaya pada ambang kesediaan pembayaran 20.000 pound sterling. Organ oximeteran menyebabkan pemanfaatan 54 hati tambahan dengan pasien mengalami tingkat disfungsi allograf awal dan efek samping yang lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan organ oximeteran untuk disfungsi dan transportasi hati sebelum transplantasi adalah strategi hemat biaya. Kami akan memaparkan jurnal keempat dari kelompok kami. Pasien dengan penderita appendicitis akut dalam jurnal keempat ini menggunakan metode evaluasi ekonomi yang memodelkan data hasil kesehatan dengan menggunakan uji coba multicenter prospektif aktua. Percobaan kontrol non-randomisasi mengikuti 318 pasien yang diberikan terapi antibiotik
atau usus buntu dengan kualitas hidup yang dinilai menggunakan kuesioner SF12 yang diberikan 1 tahun pasca perawatan. SUA dilakukan selama jangka waktu 1 tahun, yang tujuannya untuk mengukur manfaat dalam tahun-tahun kehidupan yang disesuaikan dengan kualitas hidup dan biaya dalam pound sterling. Menggunakan pendekatan yang cocok dengan skor kecenderungan untuk mengendalikan seleksi berdasarkan faktor-faktor yang dapat diamati. Sehingga didapatlah hasil SUA menghasilkan rasio efektivitas biaya tambahan yang sebesar 23.278 dalam pound Britania atau 27.227 dalam euro per kali. Oleh karena itu, untuk setiap kali yang diperoleh dengan menggunakan pengobatan antibiotik pada usus buntu, tambahan 23.278 pound Britania berhasil dihemat. Selain itu, 2 analisis sensitivitas dilakukan untuk memperhitungkan komplikasi pasca operasi atau pasca perawatan. Pilihan antibiotik saja tetap dominan di kedua skenario. Kesimpulannya, sementara hasil tidak bergantung pada sampel acak, analisa berdasarkan tindak lanjut 1 tahun menunjukkan bahwa antibiotik sebagian besar lebih hemat biaya daripada operasi usus buntu, yang mengarah pada hasil QOL lebih baik untuk pasien. Ini adalah daftar pustaka dari referensi jurnal yang telah kami paparkan. Ini lampiran hasil jurnal. Baiklah, itulah penjelasan kami mengenai materi cost utility analysis dan contoh atau penerapan jurnal yang menggunakan metode cost utility analysis. Sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.